Bismillahirrahmanirrahim. Haikunna jami'an tahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini wa sallama tasliman katsira. Faqala jalla jalaluhu fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala, alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Wa qala Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ta'allamul arabiyyah fa innaha min dinikum amma ba'd. Al-ummahat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita kembali bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala yang atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Pada kesempatan pagi hari ini kita kembali dimudahkan dan diizinkan untuk bisa bersama-sama melanjutkan kajian ilmu bahasa Arab yang kita kaji dari kitab Durusulullah Al-Arabiyyah li ghairi an-natiqina biha. Senantiasa kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah senantiasa menjadikan aktivitas menuntut ilmu yang kita lakukan menjadi satu kegiatan yang memberatkan timbangan amalan kebaikan kita semua di yaumil qiyamah kelak. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencatat dan menjadikan kegiatan menuntut ilmu yang kita lakukan kelak di yaumil qiyamah menjadi sebab terbesar dimudahkan jalan kita semua menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala dengan kegiatan menuntut ilmu yang kita lakukan, Allah senantiasa memberikan pada kita rahmat. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pada kita keberkahan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pada kita tambahan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berguna untuk kita di dunia dan juga di akhirat. Dan semoga Allah memudahkan pada kita semua untuk menggapai ilmu agama yang kita pelajari. Dengan tidak bosan-bosannya kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang maksur dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan doa ini kita harapkan setiap kali kita belajar, maka Allah mudahkan kita di dalam menggapai ilmu agama yang kita pelajari. Dan setiap kali kita belajar menuntut ilmu agama, Allah jadikan ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ya rabbal alamin. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna in syi'ta sahla. Allahumma aslih lana sya'nana kullah fala takilna ila anfusina tarfata ainin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan kepada siapa saja yang mengikuti tuntunan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai dengan hari kiamat kelak. Dan semoga kita semua senantiasa menjadi hamba-hamba Allah yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan kita. Dan insya Allah dengan itu kita akan diizinkan oleh Allah meminum telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga. Dan insya Allah dengan itu pula lah Allah akan masukkan kita ke dalam surganya Jannatul Firdaus, surga tertinggi yang terdekat dengan surga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin.
Al-ummahat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikunna jami'an fi hadhil muhadarah. Wa la'ala kunna fi hadzal yaum bi khairin jami'an. Allahumma amin ya rabbal alamin. Al-ummahat a'azzani Allah wa iyyakunna jami'an bi idznillah. Muhadaratuna fi hadzal yaum sanadkhulu darsan jadidan min kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah al-Juz' tsani ala wa huwa ad-darsu as-tsani. Walidzalika arju an taftahna ad-dars as-tsani min kutubikunna jami'an. Insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan memasuki pelajaran baru dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah, yaitu adalah tepatnya di pelajaran yang kedua dari kitab Durusul Lughah pada jilid yang kedua. Oleh karena itu diharapkan kepada seluruh ummah sekalian untuk mempersiapkan dan membuka pelajaran kedua dari kitabnya masing-masing. Wa kadzalika biidznillah minad darsi asani sanajidu wa nadrusu al-qa'idatal jadidah min qawaid al-lughatil arabiyyah. Demikian pula insyaallah pada pelajaran yang kedua ini kita akan mempelajari kaidah baru yang berkaitan dengan kaidah bahasa Arab yang akan disampaikan oleh penulis melalui percakapan dalam kalimat-kalimatnya dan juga dijelaskan secara terperinci dari soal-soal yang insyaallah akan kita dapatkan dan akan kita jawab berkaitan dengan kaidah-kaidah yang akan kita pelajari biidznillah ta'ala. Unzurna ila syasyah, bisa dilihat ke layarnya masing-masing. Unzurna ila syasyah. Sebentar. Insyaallah ta'ala al-qa'idah allati sanadrusuha minad darsi tsani hiya qa'idah laisa. Insyaallah kaidah yang akan kita pelajari dari pelajaran yang kedua ini adalah yang pertama tentang kaidah laisa. Kita akan berkenalan dengan kata laisa. Apa itu laisa? Bagaimana cara penggunaannya di dalam kalimat? Dan kemudian apa tugas dan amalan yang ada pada laisa ketika kita gunakan di dalam kalimat. Adapun kaidah yang kedua, insyaallah ta'ala dalam pelajaran kedua ini akan disinggung oleh penulis tentang kaidah penulisan kata ibn. Kata ibn yang artinya anak. Ketika kata ibn ini disambung dengan nama ayah, nama orang tuanya. Atau kalau di sini secara umum, kaidah penulisan kata ibn tatkala berada di antara dua alam, antara dua nama. Nah, ini terkait dengan bagaimana ketika ada nama orang kemudian dikaitkan dengan nama ibn kepada ayahnya, ibn kepada kakeknya, ibn kepada ibunya. Ternyata ada perbedaan kaidah penulisan. Kalau kita ingin menyadarkan anak kepada, misalnya dinisbatkan anaknya ini, nama orang ini anaknya kepada nama ayahnya, atau kepada nama ibunya, atau kepada nama kakeknya. Sebagaimana kita sering lihat ya, Muhammad ibnu Abdul Muthalib, Muhammad ibn Abdullah, Muhammad ibn Aminah. Misalnya, contoh saja, nanti bagaimana cara penulisannya itu ada kaidah khususnya. Kemudian kaidah yang ketiga, insyaallah dalam pelajaran ini kita akan dikenalkan oleh penulis tentang mendahulukan atau mengakhirkan mubtada dan khobar. Ada di mana khobar wajib di belakang. Dan ada posisi di mana khobar boleh di depan, didahulukan. Dan bahkan keadaannya terkadang wajib khobar itu ditaruh di depan. Sedangkan mubtada yang asalnya di depan, bisa terkadang boleh di belakang dan terkadang hukumnya wajib ditaruh di belakang. Nah, itu akan kita bahas insyaallah dalam pelajaran yang ketiga ini. Nah, inilah kira-kira 3 kaidah yang akan kita pelajari dalam pelajaran kedua ini. Jadi insyaallah tidak lebih banyak dari pelajaran yang pertama. Akan lebih kita terkonsentrasi kepada kaidah laisa. Dan banyak nanti latihan-latihannya berkaitan dengan laisa. Adapun tentang mendahulukan mubtada dan khobar,
mendahulukan dan mengakhirkan mubtada dan khabar nanti akan ada pada latihan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Baik, umat Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali. Mohon maaf ya, tadi saya rehat sejenak karena ada masalah dalam program recordingnya. Baik, saya akan sampaikan kembali umat bahwasanya dalam pelajaran yang kedua ini insya Allah ada beberapa kaidah yang akan kita pelajari. Di antaranya yang pertama penggunaan kata laisa, bagaimana kaidah laisa ini, kemudian apa saja tugasnya dalam kalimat, dan juga nanti kita akan bahas penggunaan kata laisa dalam beberapa contoh-contoh soal yang disampaikan oleh penulis dalam pelajaran yang kedua ini. Kemudian yang kedua kaidah tentang penulisan kata ibn ketika kita ingin sambungkan kepada nama, baik itu kepada nama ayah, kepada nama kakek, atau nama ibu. Itu ada perbedaan kaidah penulisannya. Seperti apa nanti akan dibahas dan disinggung dalam contoh percakapan. Kemudian yang ketiga adalah kaidah yang berkaitan dengan mendahulukan dan mengakhirkan mubtada dan khobar. Kapan mubtada itu boleh di belakang dan kapan mubtada itu wajib di belakang. Ini akan dibahas insyaallah taala dalam kaidah di pelajaran yang kedua ini. Baik, umat Allah Subhanahu wa taala, kita akan banyak belajar tentang kaidah laisa karena ini adalah kaidah inti dari pelajaran yang kedua ini. Oleh karena itu, sebelum kita membaca percakapan yang penulis sampaikan di dalam pelajaran yang kedua ini, kita akan dahulukan dengan pendahuluan muqaddimah yang berkaitan dengan kaidah laisa dari ringkasan kaidah yang telah saya berikan kepada umat sekalian. Langsung aja kita akan memulai pembahasan laisa ini dengan membahas ringkasan kaidah yang saya sampaikan kepada umat sekalian. Baik, silakan saya minta tolong satu orang untuk membacakannya. Nanti untuk lebih jelasnya, penjelasan secara lengkapnya, tak kala kita akan bahas di latihan-latihannya, langsung saya sampaikan nanti di papan tulis. Terus sementara sekarang muqaddimah pendahuluan kita akan baca saja langsung dari kaidah laisa yang saya tulis dari ringkasan kaidah yang sudah sampai kepada ummahat sekalian. Bu Lili bisa minta tolong dibacakan Bu tentang kaidah laisa sebagai muqaddimah pendahuluan. Silakan. Ada Bu Lili ya? Nah, Bu Cicik aja Bu kalau Lili tadi izin Ustadz Oh, sebentar. silakan Bu Cicik aja kalau begitu Bu, silakan. Penggunaan kata laisa. Fadhali. 1. Penggunaan kata laisa. Dalam kaidah bahasa Arab, kata laisa dikategorikan kepada jenis fiil atau kata kerja. Hanya saja, makna yang terdapat pada kata laisa bukanlah bermakna layaknya kata kerja secara umumnya. Sehingga dia diistilahkan oleh para ulama nahwu dengan fiil nakis. Baik, cukup sampai sini dulu. Perhatikan ummahat ya. Laisa ini tergolong dalam fiil. Dia dikategorikan sebagai jenis fiil. Jadi dia betul-betul berbeda dengan inna. Kalau inna masuknya isim, fiil atau huruf? Huruf. Iya. Kalau inna huruf maksudnya? Huruf. Huruf nanti ketemu dengan isim inna, khobar inna. Inna itu masuk dalam kategori huruf dia. Bukan isim dan bukan fiil. Nah, kalau laisa yang akan kita bahas, dia masuk ke dalam fiil kata kerja. Seperti zahaba, khoroja yang dulu pernah kita bahas ya. Zahaba artinya pergi, khoroja keluar. Itu termasuk dari fiil. Laisa ini masuk dalam fiil. Namun istilah fiil untuk kata laisa itu dia punya istilah khusus namanya fiil nakis. Artinya fiil yang tidak sama secara umumnya. Tidak sama di mananya, bisa dilanjutkan, silakan Bu Cicik. Kata laisa, bentuk kaidah penggunaannya seperti fiil, namun tidak pada maknanya. Karena makna yang terkandung pada kata laisa mengandung makna nafi yang artinya peniadaan. Dalam bahasa Indonesia sering diartikan dengan tidak atau bukan. Masya Allah. Syukuran Bu Cicik, bagus. Cukup dulu sampai sini. Nah. Baik. Nah, kata laisa ini karena dia dikenal dengan, nanti dibacakan lagi ya Bu Cicik ya. Laisa karena dikenal dengan fi'il nakis, itu kata kerja yang nakis. Nakis itu artinya kurang. Oleh karena itulah kata laisa, kenapa dikatakan sebagai fi'ilnya kurang? Karena kata laisa ini secara kaidah penggunaannya sama dengan fi'il,
namun tidak secara maknanya. Karena makna pada kata laisa ini tidak mengandung makna kata kerja. Dia mengandung makna nafi yang diartikan dengan tidak atau bukan. Nah, sekarang saya tanya sama Ummahat. Kata zahaba. Zahaba ini kan kata kerja. Artinya apa zahaba? Pergi. 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 Pergi kan ya artinya. Pergi dia. Pergi itu kata kerja atau bukan? Kata kerja. Kata kerja. Berarti kata zahaba ini adalah kata kerja. Secara penggunaan dan juga secara makna. Karena kata zahaba ini, lihat kalau cara penggunaannya zahaba huwa. Kalau zahabanya yang pergi saya jadi apa? Zahabtu. 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 Kalau zahaba yang pergi kamu bagaimana? Zahabta. Zahabta. Begitu kan ya? Kita berubah-ubah tergantung pelakunya. Nah, kata laisa itu sama. Nanti kita akan belajar. Laisa itu berubah-ubah. Laisa itu untuk huwa. Ummahat. Kalau nanti untuk anta, Ummahat ganti menjadi lasta. Begitu. Bukan laista ya. Lasta. Karena begini. Ketemu dua sukun. Laista gitu kan. Ya-nya sukun. Sin-nya sukun. Kan sukunnya ada dua jadinya nih. Dalam bahasa Arab kalau ketemu dua sukun, maka sukun yang pertama dibuang. Kalau memang tidak bisa diberikan harokat. Sukunnya dibuang, maka jadilah lasta. Bukan laista. Lasta. Lasta. Kalau ana berarti lastu. Begitu. Nah, Kalau hiya berarti kata asalnya laisa menjadi laisat. Ya, sama gak seperti fi'il nih kalau seperti ini? ya. Sama kan? Zahaba huwa, laisa huwa. Ya, perhatikan ini sama dia. Ketika bersambung dengan domir sama seperti fi'il. Hanya saja yang membedakan kata laisa secara maknanya bukan kata kerja. Kalau zahaba maknanya kata kerja. Makanya kata zahaba, khoroja dan lainnya itu dikenal dengan istilah namanya fi'il tam, fi'il yang sempurna. Fi'il tam. Istilahnya begitu ya. Dalam bahasa Arab ditulis begini, fi'lun tam. Artinya kata kerja yang sempurna. Dia itu benar-benar memang kata kerja. Cara sempurna, baik secara makna maupun secara penggunaan kaidahnya. Adapun kata laisa, dia masuk pada fi'il nakis. Jadi hanya perubahannya mengikuti kata kerja, bentuknya sama seperti kata kerja, kaidah penggunaannya sama dengan kata kerja, tapi dia beda dalam maknanya. Maknanya bukan kata kerja. Karena tidak, bukan. Itu kata kerja bukan. Bukan ya. Makanya dikenal istilah kata laisa itu dengan fi'alun nakis. Setengahnya ngikut kata kerja, setengahnya lagi bukan ikut kata kerja. Ya, dia jadi-jadian nih kata kerja. Jadi-jadian istilahnya. Dia ngikut kata kerja tapi secara makna tidak. Makanya dikenal dengan fi'lun nakis, fi'il yang kurang. Baik, fi'il nakis ini kata laisa yang bermakna fi'il nakis, dia kalau diartikan dalam satu bentuk kalimat diartikan dengan tidak atau bukan ya, tidak atau bukan. Langsung saja dilanjutkan Bu Cicik contohnya. Berikut contoh kalimatnya. A Muhammadun tobibun. Artinya, apakah Muhammad seorang dokter? Jika kita ingin mengatakan kalimat penolakan atau peniadaan, kita dapat menggunakan kata laisa. La, huwa laisa bi tobibin. Nah, artinya tidak, dia bukan seorang dokter. Ya, cukup Ibu. Perhatikan dulu. Mahat, lihat di sini. Kata laisa bermakna tidak. Contoh dalam kalimat A Muhammadun tabib. Apakah Muhammad seorang dokter? Kalau Ummahat jawab iya, maka jawaban Ummahat adalah na'am, gitu kan? Iya. Huwa tabib. Iya, dia adalah seorang dokter. Nah, sekarang Ummahat ingin belajar ungkapan tidak. Ummahat tolak, tiadakan. Tidak, Muhammad bukan dokter. Dalam bahasa Arab kita tidak mengucapkan begini. La, huwa, la tabib. Jangan ya. Ini bukan bahasa Arab yang baik. La, huwa, la tabib. Begitu, bukan. Tapi kalau kita mengucapkan ungkapan tidak, dia bukan dokter, yang kita gunakan adalah laisa. La, huwa,
Bukan la, tapi la huwa laisa. Nanti kita belajar ini tobiban atau bitobibin. Begini. Artinya lihat di sini. La huwa laisa bitobibin. Artinya tidak, dia bukan seorang dokter umahat. Kenapa kok tidak boleh pakai la ya Ustadz? Karena laisa ini digunakan untuk meniadakan jumlah ismiyah umahat. Digunakan untuk meniadakan jumlah ismiyah. Adapun la yang akan nanti insya Allah kita pelajari di pelajaran berikutnya, itu digunakan untuk meniadakan jumlah fi'liyah. Khususnya pada kata kerja bentuk fi'il mudhari. Ketika ummahat bilang dalam bentuk mudhari azhabu, saya pergi, kemudian ummahat bilang saya tidak pergi, maka yang digunakan adalah la azhabu, bukan laisa azhabu, bukan. Tapi pakainya la azhabu, aku tidak pergi. Nah, karena di sini yang ingin kita tiadakan adalah bentuk isim, tidak, dia bukan. Tidak, dia bukan. Berarti kan dia yang ditiadakan. Nah, dalam bahasa Arab itu menggunakan kata laisa. La huwa laisa bitabibin. Tidak, dia diartikan laisanya dengan tidak, dia bukan seorang dokter. Perhatikan ya, laisa ini bermakna tidak. Untuk lebih jelasnya langsung saja Bu Cicik dijelaskan pada penjelasan berikutnya. Silakan. Perhatikan pada kalimat huwa laisa bitobibin. Kata huwa berkedudukan sebagai mubtada. Kata laisa bitobibin berkedudukan sebagai khobar jumlah yang terdiri dari fi'il laisa, isim laisa atau domir mustatir, dan khobar laisa bitobibin. Sehingga kita dapat simpulkan bahwa kalimat yang tersusun dari kata laisa terdiri dari fi'il laisa plus isim laisa plus khobar laisa. Baik, cukup Ibu. Hal ini berbeda. Cukup sampai sini Nah, dulu. Syukran Ibu. Nah, perhatikan umahat. Ketika kita perhatikan kata huwa laisa bitabib, huwa laisa bitabibin, ini dia bukan, diartikan laisanya bukan, ya, tidak, dia, apaan tadi lahnya udah, huwa laisa bitabibin, dia, laisanya bukan, bitabib, seorang dokter. Ketika umat tentukan kedudukannya huwa di awal kalimat, dia ini sebagai mubtada. Lihat dalam penggunaan kata laisa. Laisa ini kita bilang kan dia fi'il. Maka kita bilang laisa fi'il. Nah, di sini umahat bukan cari fa'il. Bukan cari fa'il. Karena laisa itu adalah termaksud dari fi'il nakis. Fi'il yang kurang. Kalau fi'il yang sempurna, itu yang dicari fa'ilnya. Pelakunya siapa? Contoh tadi ya, zahaba Muhammadun. Muhammad pergi. Kalau kita tanya, zahaba pergi. Yang pergi siapa? Yang pergi adalah Muhammad. Pelakunya adalah Muhammad. Nah, kalau laisa, karena dia adalah fi'il nakis, kita tidak mencari fa'ilnya, bukan. Tapi yang kita cari, mana ya isim laisanya. Laisa fi'il, isim laisanya adalah domir huwa. Karena isim laisa itu kedudukannya secara asal sama dengan fa'il. Tapi dia beda makna ya. Kalau fa'il kan pelaku yang melakukannya. Melakukan pekerjaan. Karena laisa itu bukan pekerjaan, maka kita bukan nyari siapa pelaku pekerjaan. Tidak. Tidak itu bukan pekerjaan. Yang kita cari adalah mana isim laisa yang secara asal sama dengan kedudukan fa'il. Gitu ya. Secara asal kedudukannya sama. Saya ulang lagi nih. Tapi dia bukan kita katakan fa'il. Kita bilang isim laisa. Nah, karena laisa di sini lihat, kita bilang isim laisanya mana? Kita bilang isim laisanya domir huwa. Karena kata laisa ini mengandung huwa sebagaimana umahat bilang begini dalam kata kerja. Misal umahat bilang dalam kata kerja Muhammadun, lihat nih, saya buat dulu Muhammadun zahaba ilal fasli. Ini kalau dalam kata kerja sempurna, umahat bilang ini zahaba kata kerja sempurna ya, bukan nakis. Maka umahat carinya begini. Muhammadun mubtada di awal kalimat. Zahaba, umahat bilang fi'il. Zahaba, mana pelakunya? Pelakunya bukan ke Muhammad, bukan. Karena Muhammadnya mubtada. Mana pelakunya? Pelakunya adalah huwa, domir huwa. Karena zahaba mengandung huwa. Fa'il dia, huwa, kembali ke Muhammad. Fi'il dan fa'il adalah khobar jumlah fi'liyah untuk mubtada.
ilal fasli hanya sebagai muta'alik. Nah, perhatikan kata huwa laisa bitabib. Karena laisa ini bukan fi'il secara sempurna, maka umat bilangnya huwa mubtada, laisa fi'il, huwanya bukan kita bilang fa'il, bukan, tapi isim laisa huwa. Nah, kemudian bitabibin, umat bilang bukan muta'alik, bukan, tapi kita bilang sebagai khobar laisa, karena laisa butuh kepada khobarnya. Itu bedanya ya, perhatikan. Dia bukan mencari fa'il, tapi yang kita cari adalah isim laisa dan khobar laisa. Baru nanti umahat bilang laisa fi'ilnya, isim laisa dan khobar laisanya, laisa bitabib, itu adalah khobar jumlah fi'liyah untuk mubtada huwa. Untuk mubtadanya. Sehingga dapat kita simpulkan kalau ada laisa, pasti nih, setiap laisa, kita harus cari mana isim laisa dan mana khobar laisanya. Hal ini berbeda dengan kata kerja secara umumnya. Kalau kata kerja secara umum yang kita cari adalah mana fa'ilnya. Begitu. Kalau laisa yang dicari mana isim laisa dan mana khobar laisanya. Nah, itu lebih jelasnya dilanjutkan lagi Bu Cicik, silakan. Ya, Ustaz. Hal ini berbeda dengan kalimat yang tersusun dari kata kerja fi'il pada umumnya, di mana kalimat yang tersusun darinya adalah fi'il atau predikat dan fa'il atau subjek, dan terkadang ditambahkan maf'ul bih atau objek, yang insya Allah akan kita bahas secara terperinci pada pelajaran kelima dalam buku ini. Dikarenakan kata laisa memiliki kaidah penggunaan seperti fa'il atau kata kerja, maka bentuk bukan perubahan fa'il, Bu. Seperti fi'il. Nah, dikarenakan laisa memiliki kaidah penggunaan seperti fi'il atau kata kerja, maka bentuk perubahan kata laisa dengan isimnya sama persis dengan perubahan fi'il pada umumnya dengan fa'ilnya atau subjek. Iya, baik. Cukup ya. Ya, perhatikan umahat ya. Karena laisa ini dia kaidahnya sama dengan kata kerja, semua bedanya nanti fa'ilnya jadi isim laisa, begitu. Maka perubahan kata laisa dengan isimnya itu sama dengan perubahan fi'il dengan fa'ilnya, subjeknya. Nah, contoh di sini, at-thalibu jadidun, huwa thalibu jadidun. Ketika kita gunakan kata laisa, at-thalibu laisa bijadidin. Hum at-tullabu jududun. Kita buat at-tullabu laisu, lihat laisanya jadi laisu karena hum. Hiya nanti jadi laisat. Hunna lasna. Anta lasta. Antum lasti. Antunna lastunna. Ana lastu, nahnu lasna. Nah, perhatikan umahat pada perubahan-perubahan kata laisa ini ketika bersambung dengan isimnya sama seperti kata kerja bersambung dengan fiilnya. Bagaimana umahat ubah-ubah? Zahaba huwa. Kalau hiya zahabat. Kalau ana zahabtu, anta zahabta, anti zahabti, begitu. Cuma kita bilang nanti zahabtu, tunya itu fa'il. Tapi kalau laisa, ketika umahat bilang lastu, begitu, lastu, maka tanya itu bukan fa'il, umahat bilang dia sebagai isim laisa. Lastu, ananya sebagai isim laisa. Lasta, tanya sebagai isim laisa dan bukan sebagai fa'il ya, sebagaimana pada kata kerja secara umumnya. Nah, ini umahat yang maksud dengan laisa dikenal sebagai fi'il nakis. Bentuknya sama dengan kata kerja, tapi secara makna tidak, dan cara kaidah pun berbeda ya. Untuk kata kerja secara umum, mencari fi'ilnya, mencari fa'ilnya siapa. Kalau dalam kata laisa, yang kita cari adalah mana isimnya dan mana khobarnya. Jadi ketika umat gabungkan laisa dengan domir, jangan umat bilang gini. Bagaimana kata inna ya. Laisaka. Jadi innaka kan inna dengan anta jadi innaka. Jangan berpikir laisa sama dengan inna, nanti laisaka begitu, bukan. Laisaki tidak ya. Bentuknya sama dengan fi'il. Tadi sudah disebutkan sebelumnya. So lebih jauh nanti akan ada pembahasan lebih jauh ya, tak kala kita akan membahas di latihan-latihannya. Langsung aja Bu Cicik dilanjutkan. Di bawah aja ya, Bu. Kata laisa juga dinamakan dengan fi'il jamid. Maksud dari fi'il jamid adalah fi'il yang tidak bisa diubah kepada bentuk fi'il lain. Fi'il jamid terbagi menjadi dua bagian. Baik, lanjut.
Dilanjutkan Bu Cicik, senantiasa fi'il madi. Senantiasa fi'il madi, misal bisa, madama, aruba, asya, haro, ma, biasa, Bisa, hala, khola. bisa, khola, ada. Ya. Senantiasa fi'il amr, misal habba, Hab, disukulkan hab, ta'allam. hab, ta'alam. Baik. Nah, umahat Kata fi'il, laisa, sebentar dulu. Nah, umahat kata laisa yang kedua, tadi dia fi'ilnya nakis ya. Yang kedua, fi'il laisa juga dikenal dengan fi'il jamid. Kenapa dikenal dengan fi'il jamid? Karena fi'il laisa itu nggak bisa berubah-ubah, melainkan dia bentuknya selalu madi aja. Nah, nanti insya Allah pada pelajaran-pelajaran berikutnya, umahat akan dapatkan kata zahaba, yang artinya pergi, itu bisa berubah jadi mudhari, jadi yadhabu, sedang pergi. Bisa berubah jadi amr, idhab, begitu. Nah, tidak pada kata laisa. Laisa nggak bisa, nanti jadi laisa, mudhari'nya yalyasu nggak ada. Atau ilyas nggak ada. Makanya dia dikenal dengan fi'il jamid, fi'il yang beku. Secara bahasa jamid itu. Maksudnya apa? Fi'ilnya hanya dalam bentuk madi aja, nggak ada dalam bentuk yang lain. Sehingga umahat tidak akan dapatkan kata laisa punya bentuk mudhari dan amrnya. Nah, fi'il jamid itu ada dua, ada yang selalu madi seperti laisa tadi ya, laisa, madama, ini akan dibahas lagi nanti. Kemudian ada yang selalu amr, nggak bisa jadi madi dan nggak bisa jadi mudhari. Baik, itu yang dimaksud dengan fi'il jamid, fi'il yang tidak bisa diubah kepada bentuk lain. Dilanjutkan Ibu. kata laisa termasuk dari saudara-saudaranya kana, atau dalam kaidah bahasa Arab biasa diistilahkan dengan akhwatu kana. Lanjut. Kana dan juga saudara-saudaranya memiliki sebuah awalan atau tugas, yaitu merofakkan isimnya dan menasobkan khobarnya. Dalam pelajaran ini kita akan khususkan pembahasan kaidah kata laisa. Contoh, Ini juga dibaca ya Ustaz. contoh kalimat boleh Bu dibaca? Contoh kalimat al-ustadu hadirun. Menjadi laisal ustadu hadirun. Baik, umahat nanti untuk yang ketiga ya, kata laisa ini dia termasuk dari saudaranya kana. Jadi ada saudari Inna, ada saudari kana. Nah, kana ini juga punya saudari sebagaimana Inna punya saudarinya. Kalau kaidah Inna itu menasobkan isim dan merofakan khobarnya, sedangkan kaidah kana, kaidahnya kebalik dia. Merofakan isimnya dan menasobkan khobarnya. Jadi dibalik nih. Isimnya marfu, khobarnya jadi mansub. Contoh ya, al-ustazu hadirun. Artinya ustadz hadir. Lihat, mubtada khobar. Kita masukkan kata laisa menjadi laisal ustazu hadiran. Lihat, kata ustadznya jadi isim laisa, hadironnya jadi khobar laisa. Kalau pada kata inna, itu isimnya jadi mansub, khobarnya marfu. Kalau laisa enggak. Laisa itu isimnya marfu, lihat, khobarnya mansub. Ini secara asal begini hukumnya. Kalau tidak ada bi-nya, lihat khobar laisa itu dia mansub. Contoh lain ya, nanti akan kita pelajari lebih lanjut dalam latihan ya. Kita hanya sebagai muqaddimah aja nih, lihat gambaran aja. Contoh lain misalnya umat buat misalnya al-babu mughlaqun. Pintu itu tertutup. Umat masukkan laisa menjadi laisal babu, begitu. Babunya kan asalnya sebagai mubtada, dimasuki laisa, isim laisa tetap dhammah. Mughlaqun sebagai khobarnya jadi mansub, mughlaqan. Ini hukum asalnya. Laisal babu mughlaqan. Baik. Ini cara hukum asalnya khobar pada laisa dalam keadaan mansub. Baik, dilanjutkan Ibu. Terkadang khobar laisa didahului oleh huruf al-ba. Ba dibaca bi. Diistilahkan dengan ba zaidah atau ba tambahan, yang fungsinya adalah memberikan makna taukid atau penguat. Nah, ini maksudnya ya. Contoh Jadi kalimat. sebentar. Jadi maksudnya begini, umahat ketika lihat laisal ustadu hadiran. Khobar laisanya asalnya dia mansub. Tapi terkadang khobarnya itu ditambahkan ba. Laisal ustadu, begitu ya.
Kalau ada ba-nya maka pasti jadi majrur karena ba itu huruf jar. Cuma ba ini bermakna zaidah, tujuannya untuk memberikan makna taukid. Tinggal lihat laisal ustadu bihadirin. Begini jadinya. Laisal ustadu bihadirin. Tidak lagi hadiron tapi jadinya bihadirin. Laisal ustadu bihadirin. Khobar laisanya tidak lagi jadi mansub. Kenapa ya? Karena khobarnya didahulukan oleh huruf bi. Nah, bi ini termasuk dari huruf jar, cuma maknanya bermakna ba zaidah. Ba tambahan tujuannya untuk memberikan makna taukid. Maksudnya bagaimana sih? Maksudnya taukid itu penguat. Ketika ummahat gunakan khobar tidak pakai bi, laisal ustadu hadiran artinya hanya ustadz itu tidak hadir. Tapi kalau mat gunakan bi, laisal ustadu bihadirin artinya ustadz itu benar-benar tidak hadir. Jadi ba di sini itu memberikan makna taukid, biasanya digunakan dalam bahasa Arab. Makanya kalau ada khobar laisa digunakan bi, ini biasanya tujuannya untuk memberikan penekanan. Kalau kita bilang tadi, saya ulang, laisal ustadu hadiron, ustadz tidak hadir, kalau pakai bi, laisal ustadu bihadirin artinya ustadz itu benar-benar tidak hadir. Sama dengan tadi, al-babu mughlaqun, artinya pintu itu tertutup. Ketika kita gunakan bi-nya pada kata laisa, laisal babu bimughlaqin, berarti artinya pintu itu benar-benar tidak tertutup. Saya ulang, laisal babu mughlaqan, pintu itu tidak tertutup. Kalau pakai bi, laisal babu bimughlaqin jadi majrur, maka artinya menjadi penguat, pintu itu benar-benar tidak tertutup. Nah, sebagaimana contohnya disebutkan dalam Al-Quran. Silakan Ibu, dilanjutkan. Contoh kalimat al-ustadu hadirun menjadi laisal ustadu bihadirin. Artinya ustadz itu benar-benar tidak hadir. Artinya ustadz itu hadir. Contoh firman Allah Ta'ala, Dzalika bima qaddamat aydikum wa annallaha laisa bidhallamin lil 'abidin. Iya, baik. Cukup Ibu Cicik, barakallahu fik. Lihat contoh dalam firman Allah, Dzalika bima qaddamat aydikum wa annallaha laisa bizallamin. Lihat nih, bahwasannya Allah laisa bizallamin. Lihat khobarnya itu pakai bi. Kabarnya laisa bizallamin. Ini isim laisanya domir huwa, Allah kembali pada lafaz jalalah Allah. Kabarnya pakai bi. Asalnya laisa zallaman lil abid. Tapi tambahkan bi di sini karena untuk memberikan penekanan. Bahwasannya Allah sekali-kali tidak menganiaya hamba-hambanya. Di sini ada bi yang menunjukkan makna taukid. Makanya sering kita dapatkan tuh di Al-Qur'an, alaisallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah itu benar-benar sebaik-baik sebagai pemberi keputusan? Laisallahu bi ahkam. Jadi umat pastikan, jadi kalau ada kata laisa khobar yang menggunakan kata bi, maksud dari bi di sana adalah untuk memberikan makna taukid ya pada kata laisa. Baik, silakan dilanjutkan Ibu. Artinya juga dibaca Ustadz. Oh, boleh diartikan Ibu, boleh. Artinya, azab yang demikian itu adalah disebabkan perbuatan tanganmu sendiri. Dan bahwasanya Allah sekali-kali tidak menganiaya hamba-hambanya. Ya. Ali Imran ayat 182. NB, apabila khobar laisa berupa anak kalimat dengan kata depan seperti berupa jar, majrur, contohnya minal madrasati dari kelas atau zorof dan mudhof ilaihi seperti amamal fasli di depan kelas, maka khobar laisa tidak memerlukan tambahan bi. Oleh karena itu kita tidak dapat katakan lastu biminal madrasati. Lastu biminal madrasati. Ya, kalau mat ingin bilang saya, kalau mat ingin bilang saya bukan dari kelas, artinya saya tidak dari kelas, kan minal madrasah sebagai khobar syibul jumlah gitu ya.
Nah, khobar syibul jumlah atau laisa. Karena sudah ada huruf jarnya, nggak mungkin huruf jar bersambung lagi dengan huruf jar. Jadi nggak boleh kalau ada huruf jar pakai bi. Lastu minal mardosa, bukan lastu biminal mardosa, nggak boleh. Tapi kalau khobarnya mufrad maka terkadang boleh pakai bi dan terkadang tidak. Dan tidak pula pada kata lastu bi amamil fasli, nggak bisa nih. Amam kan zorof, nggak boleh pakai bi karena amama zorof dan tidak mungkin bersambung dengan huruf jarbiyah. Lastu bi amamil fasin tidak boleh. Oke, oleh karena itu agar mudah diingat langsung saja ya, disingkat Bu Cicik silakan, agar mudah diingat kaidah penggunaan laisa. Agar mudah mengingat kaidah penggunaan laisa, kita cukup sebutkan ia dengan afwan Ustadz, tulisannya kecil. Baik, fi'lun jamidun madin nakisun nafin yarfa'ul isma wa yansibul khabar. Jadi kalau menghafalkan kaidah laisa itu apa? Ini yang dihafalkannya. Fi'il jamid, fi'ilnya laisa itu jamid. Maksudnya jamid itu adalah fi'il laisa nggak berubah-ubah, semua fi'il madi aja, nggak bisa jadi mudore. Madin, ya fi'il jamid madin, jamidnya selalu madi. Nakisun, nakis artinya fi'il laisa yang dicari bukan fa'il, akan tetapi yang dicari adalah isim dan khobarnya. Atau boleh bilang fi'il nakis, makna kata laisa tidak sama dengan kata kerja. Nafin, maknanya menafikan, tidak. Yarfa'ul isma, merofakan isim, wayan sibul khobar. Dan tugasnya dia adalah menasobkan khobar. Ini kalau mau mudah dihafal ya. Fi'il jamid madin nakis, nafin, yarfa'ul isma, wayan sibul khobar. Fi'il jamid tidak berubah, hanya madi saja. Nakis nafin, dia nakis bermakna penafian, merofakan isim dan menasobkan khobar. Ini hanya mukadimah aja, untuk lebih jelasnya nanti akan kita jelaskan, akan saya sampaikan kembali dalam di papan tulis dengan contoh-contohnya ya. Ini sebagai gambaran aja buat pemahat tentang laisa yang insya Allah ta'ala akan lebih jelas kita pelajari di contoh-contoh latihannya. Baik, syukran Bu Cicik, jazakallah khairan kasirannya. Ya Romahat setidaknya baca dari ringkasan kaidah yang telah saya kirimkan ke mas kalian. Baik, itu lebih jelasnya kita akan melihat contoh penggunaan kata laisa dalam kalimat berikut ini ya, dalam pelajaran yang kedua, dan latihan-latihannya akan lebih terperinci lagi insya Allah. Langsung saja kita akan membahas percakapan yang terjadi antara Hisham dan Bilal di pelajaran yang kedua. Istami'na jayyidan hadhil qiraah. Dengarkan baik-baik bacaan ini ya. Cukup didengarkan dulu, jangan diikuti. Perhatikan nanti dalam percakapan ini banyak sekali contoh penggunaan kata laisa. Istami'na jayyidan. Dengarkan baik-baik dulu. Jangan diikuti bacaannya. Nanti baru ada kesempatan ummahat praktek insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluka ya akhi? Manil akh? Ana muhandisun jadidun. Ismi Hishamun. Ana minal wilayatil muttahidati. Ahlan wa sahlan wa marhaban bika ya akhi. Ana masrurun biliqaika. Ana zamiluka. Ismi Bilal bin Hamidin. Amin washintuna anta ya Hishamu. La. Ana lastu min Washingtona. Ini min New York. Ini min New York. Dibacanya New York biasa saja. Tidak kita baca dengan ini min ni yuyuroka. Ini min ni yuyuroka. Bukan. Tapi ini dibaca saja dengan cara kata asalnya ya. New York. Ini min New York. Amuslimun abuka ya Hisham. Amuslimun abuka ya Hishamu. La huwa laisa bimuslimin. Wa ummuka amuslimatun hiya. La hiya laisat bimuslimatin. Alaka abnaun ya Hishamu.
Na'am, li sittatu abna'in. Atullabun hum? La, hum laisu bitullabin. Inna ba'dahum tujjarun wa ba'dahum muhandisuna. Saya ulang. Inna ba'dahum tujjarun wa ba'duhum. Ini bukan ba'do ya, maaf. Ba'duhum. Saya ulang. Inna ba'dahum tujjarun wa ba'duhum muhandisuna. Wa ba'duhum muhandisuna. Alaka banatun? Na'am, li khamsu banatin. Na'am, li khamsu banatin. Amutazawwijatun hunna? La, hunna lasna bimutazawwijatin. Innahunna sigharun. Ba'duhunna fil madrasatil ibtidaiyati wa ba'duhunna fil madrasatil mutawassitati. Alaka ikhwatun? Alaka ikhwatun? La, laisa li ikhwatun. La, laisa li ikhwatun. Inna li salasa akhwatin. Inna li salasa akhwatin. Amuslimatun hunna? Amuslimatun hunna? Na'am, hunna muslimatun walhamdulillah. Na'am, hunna muslimatun walhamdulillah. Baik, sekarang Umaha silakan diikuti bacaannya. Sa'aqra' maratan saniyah hadzal hiwar wa antunna jami'an karirna hadzal qiraa'ah. Sekarang dengarkan dan ikuti bacaannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluka ya akhi? Kaifa haluka ya akhi? Manil akh? Manil Manil akh? Manil akh? Ana muhandisun jadidun. Ana Muhandisun jadidun. Ismi Hishamun. Ismi Hishamun. Ana minal wilayatil muttahidati. Ana minal wilayati. wilayati. Ahlan wa sahlan wa marhaban bika ya akhi. Ahlan wa Ahlan sahlan wa marhaban bika ya akhi. Ana masrurun biliqa'ika. Ana masrurun biliqa'ika. Ana zamiluka. Ana Zamiluka. Ismi Bilalu bin Hamidin. Ismi Bilal bin Hamidin. Amin washintuna anta ya Hishamu. Amin wasintuna anta ya Hishamu. Hisamu. La ana lastu min washintuna. La Ana lastu min Washingtona. Washington. Inni min New York. Ini min New York. Amuslimun abuka ya Hishamu. Muslimu abuka ya Hisamu. La huwa laisa bimuslimin. La huwa laisa bimuslimin. Wa ummuka muslimatun hiya. Wa Wa ummuka muslimatun hiya. La hiya laisat bimuslimatin. La Laisat bimuslimatin. Alaka abna'un ya Hishamu. Alaka abna'u ya Hishamu.
Na'am li sittatu abna'in. Na'am li sittatu abna'in. Atullabun hum. Atullabun La hum laisu bitullabin. la hum laisu bitulabin. Inna ba'dahum tujarun wa ba'duhum muhandisuna. Inna ba'dahum tujarun wa ba'dahum muhandisuna. Alaka banatun. laka banatun. Na'am li khamsu banatin. Na'am Li khamsu banatin. Amutazawwijatun hunna. La hunna lasna bimutazawwijatin. La hunna lasna bitazawwijatin. Inna hunna sigharun. Inna Ba'duhunna fil madrasatil ibtidaiyati wa ba'duhunna fil madrasatil mutawassitati. ba'duhunna fil madrasatil ibtidaiyati wa ba'duhunna fil Mutawassitati. Alaka ikhwatun. Alaka ikhwatun. La laisa li ikhwatun. La laisa li ikhwatun. Inna li salasa akhwatin. Inna li salasa akhwatin. Amuslimatun hunna. Muslimatun hunna. Na'am hunna muslimatun walhamdulillah. Naam. Hunna muslimatun walhamdulillah. Ya, baik. Kita artikan dulu ya sama-sama. Nanti kemudian saya beri silakan Ummahat praktek dua orang mempraktekkan percakapan yang kedua ini. Hisham berkata kepada Bilal ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bilal menjawab Waalaikumsalam gitu ya, Waalaikumsalam. Ketemu dua sukun dijadikan domah mimnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Bilal bertanya, kaifa haluka ya akhi? Bertanya kabar, kaifa haluka ya akhi? Bagaimana kabarmu wahai akhi? Biasanya begitu ya, kalau kita bertemu dengan teman kita berikan salam. Kemudian kita tanya kaifa haluka ya akhi. Kalau perempuan kaifa haluki ya ukhti. Kemudian Bilal bertanya manil akh. Artinya berarti Bilal nggak kenal dengan Hisham ya. Manil akh. Siapa saudara? Nah, lihat bentuk kata ini manil akh, siapa saudara? Ini kalimat tanya seperti ini adalah kalimat tanya yang lebih sopan penggunaannya, dibandingkan dengan umat bilang man anta, kamu siapa ya, gitu ya. Jadi kalau umat bertanya dengan orang yang tidak umat kenal, ingin tanya kamu siapa, kalau perempuan kan gini, man anti, kamu siapa. Nah ini kurang halus ucapannya. Kalau kita ingin ucapan dengan kalimat halus, saudari siapa ya, kita bilang manil gitu ya. Ini lebih halus penggunaannya. Saudari siapa? Nah, sama dengan ini. Manil siapa saudara? Ini dia lebih halus dibandingkan dengan man anta, kamu siapa? Gitu ya. Nah, ini ungkapannya. Kata manil ungkapan manil itu lebih halus digunakan dibandingkan dengan man anta. Ya, sama dengan umat nanti kalau ingin bilang ke temannya, misalnya ada orang asing nanya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluki manil ukhti, gitu ya. Manil manil siapa saudari, begitu. Dibandingkan umat bilang man anti. Baik, ini lebih halus penggunaannya. Baik, kemudian Hisham bertanya. Kenapa kau jerawatan? Itu Mi. Kebanyakan ke sana. Kemudian Hisham menjawab ya, ana muhandisun jadidun.
Saya adalah muhandisun jadid. Saya adalah seorang insinyur baru. Seorang arsitek yang baru. Ismi Hisham. Nama saya adalah Hisham. Ana minal wilayatil muttahidati. Saya berasal dari wilayah-wilayah yang bersatu. Kira-kira di mana tuh wilayah-wilayah bersatu? Afrika, Ustaz. USA, betul. United States, ya, Amerika. Wilayah-wilayah yang bersatu. Baik, coba saya minta satu umahat. Bu Ninik nih yang sudah aktif, berikan kedudukan pada kalimat ini. Ana muhandisun jadidun. Silakan. Ana mubtada, Terus, muhandisun khobar, ya, jadidun naat. bagus. Terus, ismi Hisham. Ismi Hisam, isminya mubtada ya Ustadz. Bagus sekali, mubtada, bagus. Karena dia nama yang isim yang disandarkan pada domir ya, berarti jadi Domir. ma'rifat ya, idofah dengan sebab idofah, mubtada. Ismi Hisham, Hisham sebagai Khobar. bagus sekali, nama saya Hisham khobar. Terus ini kan titik, makanya titik berarti sudah jadi kalimat sempurna. Ana minal wilayatil muttahidah. Ana Mubtada, minal wilayatil muttahidah. khobar. Khobar apa namanya? Khobar sibul jumlah. Iya, barakallahu fiik. Masya Allah. Cukup Bu Ninik, maaf Bu Ninik, Hasan, barakallahu fiik. Ana minal wilayatil muttahidah. Barakallah. Ini mubtada khobar. Lihat dalam satu ungkapan Hisham ini ada 3 kalimat ya, karena ada titiknya makanya. Nanti umat kalau baca, ingat nih intonasinya penting. Ana muhandisun jadidun. Ismi Hishamun. Berhenti dulu, jangan disambung-sambung. Ana muhandisun jadidun ismi Hishamun ana minal wilayah. Jadi nggak pas. Mengetahui kedudukan akan memberikan kita nanti benar dalam pengucapan intonasi kalimatnya. Ana muhandisun jadidun. Titik. Ismi Hishamun. Ana minal wilayatil muttahidati. Begitu ya cara bacanya. Baik. Kemudian Bilal berkata. Ini kaifa haluka, ini pertanyaannya. Manil ini pertanyaan yang sudah kita bahas ini. Manilnya sebagai khobar, al-akhnya karena dia pertanyaan, al-akhnya sebagai mubtada. Lanjutkan saja. Bilal berkata, ahlan wa sahlan wa marhaban bika ya akhi. Lihat kemudian kata Bilal, ahlan wa sahlan wa marhaban bika ya akhi. Nah ini dikenal dengan istilah namanya kalimatut tarhib yang umumnya. Satu kalimat yang digunakan untuk menyambut orang yang sedang berbicara dengan kita. Seolah-olah tuh kita senang. Ahlan wa sahlan wa marhaban bika. Kalau kita ketemu dengan saudara kita, misalnya, Assalamualaikum, waalaikumsalam, kaifa haluka, ahlan wa sahlan ya ukhti. Ahlan wa sahlan wa marhaban ya ukhti. Baik, ini adalah kalimat tarhib. Tarhib itu penyambutan yang baik. Ahlan, sering diartikan selamat datang gitu ya, padahal ini mengandung makna yang lebih dalam ya. Ahlan, aku datang kepada engkau sebagai keluarga. Wasahlan, aku datang kepada engkau dengan memberikan kemudahan. Wa marhaban, dan aku datang bertemu dengan engkau dengan memberikan tarhiban marhaban, sambutan yang hangat. Ini arti ahlan wa sahlan wa marhaban. Ahlan wa sahlan wa marhaban, senang. Oh, dia datang seperti keluarga kita. Dia datang memberikan kemudahan untuk kita, dan dia datang memberikan sambutan yang hangat untuk kita. Ini arti secara bahasa ya, tapi sering diartikan dengan apa? Lebih mudah. Welcome, selamat datang. Ahlan wa sahlan wa marhaban bika. Kalau perempuan biki, tinggal diganti aja. Pakai bi. Ahlan wa sahlan wa marhaban bika ya akhi. Selamat datang wahai saudaraku. Ana masrurun biliqa'ika. Ana masrurun biliqa'ika. Masrur. Siapa yang tahu arti masrur? Apa itu masrur? Bahagia. Senang, Ustaz. Ya, Gembira, saya ya. senang. Dia kata surur. Ya, masrur. Senang. Biliqa'ika. Saya senang biliqa'ika, bertemu denganmu. Bahasa Inggrisnya nice to meet. Meet you. Iya, nice to meet you. Itu bahasa Inggrisnya.
Bahasa Arabnya masrurun biliqa'ika. Tapi kalau ummahat muannas perempuan ketika ummahat ingin bilang, saya senang banget ketemu dengan kamu, ummahat ganti dengan pakai ta marbuto. Ana masruratun biliqa'iki, gitu ya. Karena ini masrur buat laki-laki. Kan bila laki-laki. Tapi kalau ummahat nanti ketemu dengan temannya, ummahat ingin sambut dia ya dengan, aduh saya senang banget ketemu kamu sekarang. Ummahat bilang, ana masruratun biliqa'ikil an. Aduh senang banget ketemu kamu sekarang. Ana masruratun biliqa'iki. Ana masruratun biliqa'ika. Nah, kalau laki-laki pakainya masrurun. Baik, kemudian kata Bilal, ana zamiluka. Ana zamiluka. Apa katanya? Saya zamiluka. Ya, saya adalah teman kamu. Ismi Bilal bin Hamidin. Kata Bilal, nama saya adalah Bilal ibnu Hamidin. Bilal anaknya Hamid. Nah, karena memang begitu dalam bahasa Arab, sunnahnya itu kalau kita berikan namanya cuma satu ya, kemudian disandarkan kepada nama ayahnya. Ismi Bilal bin Hamidin. Lihat di sini umat, kata ibn yang tadi saya sampaikan dalam muqaddimah. Kata ibn di sini ditulis tidak pakai alif ya. Salah kalau umat tulisnya begini. Bilal bahasa Arab ya, nulisnya gini, Ibnu Hamidin. Salah. Kalau pakai alif salah. Kenapa Ustadz tidak boleh pakai alif? Karena Hamid ini adalah menunjukkan bahwa karena kata Hamid ini menunjukkan bahwasannya dia adalah bapaknya Bilal. Karena dalam bahasa Arab itu kalau nama anak disandarkan kepada nama ayahnya, maka kata ibn pada alifnya dibuang. Ini luar biasanya bahasa Arab. Sangat mementingkan nasab. Jadi kalau kita ingin tahu nanti dalam riwayat hadis fulan an fulan bin fulan bin fulan gitu ya, fulan bin fulan bin fulan. Kalau ditulis nama orang disandarkan pada ayahnya, kata ibnnya masih ada alifnya, berarti menunjukkan dia disandarkan bukan pada ayahnya. Saya berikan contoh ya, misal Muhammad, Nabi kita Muhammad SAW. Ya, kalau kita sandarkan kepada ayah beliau, siapa ayahnya Nabi SAW? Muhammad bin Abdullah. Ya Abdullah, karena ada binnya jadi Abdullah. Karena Abdullah adalah bapaknya Nabi kita Muhammad SAW, maka kita jadikan tulis ibnnya tidak pakai alif. Muhammad ibn Abdullah gitu. Tapi kalau kita ingin sandarkan Muhammad ibn Abdul Muttalib, ke kakeknya beliau ya, kakeknya Nabi Muhammad SAW, maka kita tulisnya gini, Muhammad ibn pakai hamzah. Ibn Abdul Muttalib. Ini menunjukkan bahwasannya Abdul Muttalib itu bukan bapaknya Nabi kita Muhammad, tapi kakeknya. Kalau sandarkan pada kakeknya, maka pakai alif. Kalau misalnya sandarkan kepada ibunya, maka tetap Muhammad ibn Aminah, Muhammad anaknya Aminah, maka nulisnya Muhammad ibnu Aminah. Nah, dihilangkan alif pada kata ibn itu kalau kita ingin menyandarkan nama anak kepada ayahnya saja. Gitu, Mahat. Paham ini maksudnya ya? Baik. Kalau misalnya umat punya anak, siapa namanya? Misalnya namanya Hamid. Hamid anaknya Ali, misalnya Hamid bin Ali. Kan gitu ya. Hamid bin Ali. Nah, kalau misalnya mohon maaf ini ya, anak dilahirkan dari hasil perzinahan, maka yang lebih roji itu adalah dia tidak boleh disandarkan pada nama ayahnya. Dia disandarkan kepada nama ibunya. Makanya misalnya disamakan nama ibunya, nanti disandarkannya tidak boleh pakai alif. Kita bilang Hamid ibn, misalnya anaknya namanya Aminah. Hamid ibn Aminah, begitu. Atau kepada misalnya ayah angkatnya, itu juga nggak boleh pakai alif. Kita nulisnya Hamid ibninya, begitu ya. Dan terusnya. Nah, ini dihilangkan alifnya kalau bertemu dan disambungkan kepada nama anaknya saja. Makanya Maryam, Isa ibnu Maryam kan bukan ayahnya ya, Nabi Isa, anaknya nggak punya ayah ya. Maka nulisnya Isa ibnu Maryam, pakai gini, pakai hamzah wasal nulisnya. Karena Nabi Isa alaihissalam tidak sandarkan pada nama ayahnya, karena beliau maksud dari mujizat Allah yang Allah lahirkan beliau dari ibunda Maryam ya tanpa ayah ya, Isa ibnu Maryam.
Ini kaidah penulisan ummahat, kata Ibn. Saya ulang lagi. Kata Ibn, yang asalnya ada hamzah wasal, dihilangkan hamzahnya kalau seandainya disandarkan pada nama ayah. Tapi kalau tidak sandarkan pada nama ayah, maka ummahat wajib memberikan alif pada kata ibn. Ini kaidahnya. Baik, karena di sini lihat Bilal bin Hamidin, kata ibnnya tidak pakai alif, ini menunjukkan Hamid itu adalah bapaknya Bilal. Bilal anaknya Hamid. Gitu ya. Ini yang saya sampaikan pada ummahat. Baik, saya lanjutkan. Amin washintuna anta ya Hisham. Kemudian bila bertanya, Amin washintuna anta ya Hisham. Apakah dari Washington kamu wahai Hisham? Ini sudah kita pelajari. Karena ini adalah bentuk kalimat tanya. Kalimat tanya. Maka lihat khobarnya ditaruh depan, mubtadanya di belakang. Asalnya anta min Washington. Apakah kamu dari Washington wahai Hisham? Washingtuna, lihat di sini dalam keadaan fathah. Majrur karena dia mamnu'un minas saraf. Baik. Lanjutkan ya. Kemudian Hisham berkata, la ana lastu min Washingtona, inni min New York. Kata Hisham, ana lastu min Washingtona. Tidak, saya bukan dari Washington. Nanti ini akan dipelajari lebih lanjut ya. Tadi sudah diberikan muqaddimah. Tidak, saya bukan dari Washington. Lihat nih, nggak ada bi-nya ya, karena khobarnya khobar syibul jumlah. La ana lastu min Washington. Tidak, saya bukan dari Washington. Ini min New York. Kata Hisham, sesungguhnya saya dari New York. Amuslimun abuka ya Hisham. Bila kembali bertanya, amuslimun abuka ya Hisham. Apakah bapakmu muslim wahai Hisham? Ini juga dibalik. Asalnya a'abuka muslim. Karena ini bentuk kalimatnya, maka khobarnya jadi ditaruh depan. Amuslimun abuka ya Hisham. Apakah ayahmu muslim wahai Hisham? Hisham menjawab, la huwa laisa bi muslimin. Tidak, dia bukan seorang muslim. Lihat tadi sebelumnya lastu bi muslim. Kalau huwa laisa bi muslim. Nanti umat bisa i'rab ya, insyaallah akan lebih lanjut di latihannya. Laisa ini sebagai fi'il laisa, isimnya huwa, bi muslimin sebagai khobar syibhul jumlah untuk khobar laisa. Karena ada bi-nya maka jadi khobar syibhul jumlah. Kalau tidak ada bi-nya maka dibuang, nanti jadi la huwa laisa musliman. Karena khobar laisa dalam keadaan mansub. La huwa laisa musliman. Cuma pakai bi tambahan yang biasanya sering digunakan untuk bermakna zaidah ya, tambahan untuk bermakna taukid, penguat. Tidak, dia bukan seorang muslim. Wa ummuka muslimatun hiya. Kemudian bila bertanya, wa ummuka muslimatun hiya, dan ibumu muslimatun hiya, apakah dia seorang muslim? Dibalik ini asalnya ahiyya muslimah. Hiya di sini mubtada yang dikebelakangkan karena dia ma'rifat, muslimah sebagai khobar mufrad, dibalik karena bentuk kalimat tanya. Kalau saya ulang ini, dibalik karena bentuk kalimat tanya. Kemudian Hisham menjawab, la hiya laisat bi muslimah. Lihat jawabannya, la hiya laisat bi muslimah. Tidak, dia bukan seorang muslimah. Laisat, karena isim laisanya domir hiya, makanya diganti jadi laisat. Kemudian Bilal menjawab, apa bertanya lagi? Alaka abnaun ya Hisham. Apakah kamu punya anak-anak laki wahai Hisham? Hisham menjawab, na'am li sittatu abnain. Kata Hisham, iya, li saya memiliki sittatu abna. Saya memiliki 6 anak laki-laki. Atullabunhum, apakah mereka semua para pelajar? La hum laisu bitullabin. Lihat, tidak, mereka bukan seorang, tidak, mereka bukan para pelajar. Berubah jadi laisu karena isim laisanya domir hum. Karena laisa itu sama dengan fi'il. Kalau bersambung dengan isimnya seperti bersambungnya fi'il dengan fa'il, pekerja pelakunya. Lahum laisu bitullabin. Tidak, mereka bukan para pelajar. Inna ba'dohum, ba'donya mansub karena ada inna. Sesungguhnya sebagian mereka, ba'du itu sebagian.
tujarun sebagai khobar innanya adalah para pedagang. Wa ba'duhum ini pakai ba'du sekarang, nggak pakai ba'do. Tapi kan dia atof Ustadz, ngikutin sebelumnya. Bukan ya, ini atofnya bukan atof kata, tapi atof kalimat. Ba'duhum, ini ba'do lagi, karena nggak ada inanya, kita bilang ba'duhum sebagai mubtada. Muhandisuna sebagai khobar. Ini langsung saja terjemahkan, yang ada waktunya sudah lewat ini. Biar agak lebih cepat. Saya ulang lagi, inna ba'duhum tujarun, sungguhnya sebagian mereka para pedagang. Wa ba'duhum muhandisuna, dan sebagian mereka adalah para insinyur. Saya ulang lihat, ba'duhum kemasukan inna, isim inna, tujarun khobar inna, wa ba'duhum muhandisun, ba'duhum tetap doma, bukan ba'do ya, tapi ba'du sebagai mubtada, muhandisun khobar. Nah, mubtada khobar setelah waw ini namanya atof jumlah, atof kalimat, bukan atof kata. Ya. Beda kalau mat bilang gini. Inna hamidan wa aliyan tolibani mustahidan. Misal toliban mustahidan. Nah, kalau ini mustahidani. Nah, kalau ini perhatikan. Kalau ini kita bilang inna aliyan hamidan isim inna, aliyan sebagai atof, langsung kita bilang. Atofnya atof perkata. Karena atof kata yang ngikutin sebelumnya, maka aliyan ikut fathah, ikut mansub. Atof. Kalau ini ba'duhum, bukan ba'duhum, karena ini bukan atof perkata, bukan ya. Ini atof kalimat. Kalau atof kalimat berarti kembali ke hukum asal, dia mubtada khobar. Nanti kita bilang atofnya atof jumlah. Kalau di atas atof kata saja, maka bilang alian atof gitu langsung. Toliban sebagai khobarnya, mustahidan sebagai na'at. Begitu ya, mohon dipahami ini. Inna ba'duhum tujarun wa ba'duhum muhandisun. Baik. Lanjutnya. Alaka banatun, alaka banat, apakah kamu punya anak-anak perempuan? Naam li khamsu banatin. Kata Hisham, iya saya memiliki 5 anak perempuan. Amutazawwijatun hunna, apakah mereka telah menikah? Mutazawwijat ini jamak dari mutazawwijah, karena ini pelakunya banyak, maka dijamakkan juga khobarnya. Hisham menjawab, lahunna lasna bimutazawwijatin. Lihat ini. Hunna lasna. Kalau tadi anta lasta ya, hum laisu, kalau hunna lasna. Tidak, mereka belum menikah. Inna hunna sigor. Sungguhnya mereka masih kecil. Ba'duhunna, ba'du karena ini titik, berarti kalimat baru. Sungguh sebagian mereka fil madrasatil ibtidaiyah di SD, wa ba'duhunna dan sebagian mereka fil madrasatil mutawassithah di sekolah SMP. Alaka ikhwah, apakah kamu punya saudara laki-laki? Kata Hisham, la laisali ikhwatun. Nah, nanti akan dibahas ini. Ini agak sedikit berbeda dengan sebelumnya. Nanti umat bilang nih, la laisali ikhwatun. Nanti umat bilang, tidak, saya tidak punya, diartikan gitu, tidak, saya tidak punya saudara-saudara laki-laki. Nanti umat bilang, laisa ini sebagai fi'il laisa, mana isimnya? Isim laisanya ada pada kata ikhwah. Ini isim laisanya. Kemudian, li di sini sebagai khobar laisa yang dikedepankan. Khobar syibul jumlah. Diartikannya tidak, la-nya tidak, li artinya kan saya punya. Karena ada laisa jadi la saya tidak punya saudara laki-laki. Nah, ini sama laisa penggunaannya dengan ma ya. La ma li ikhwatun, kan begitu ya. Cuma karena ini pakai laisa, maka nanti ada isim laisanya. Ikhwah sebagai isim laisa, li sebagai khobar laisa. Kalau ma ini, kalau pakai ma ini huruf nggak punya kedudukan. La mali ikhwah. Tidak, saya tidak punya saudara laki-laki. Nanti li sebagai khobar, ikhwah sebagai mubtada yang diakhirkan. Tapi kalau pakai laisa, saya ulang, laisa ikhwah sebagai isim laisa,
li sebagai khabar laisa. Nanti insya Allah dijelaskan lebih lanjut ya. Ini hanya contoh saja. Kemudian dijawab oleh Hisham, innali salasa akhwat, sesungguhnya saya memiliki 3 saudara perempuan. Salasa sebagai isim inna yang dikebelakangkan, li sebagai khobarnya. Akhwatin sebagai mudhofun ilaih. Ini dimaksud dengan apa? Mendahulukan dan mengedepankan khobar. Nanti dibahas dalam latihan terakhir dalam pelajaran 2 ini insya Allah. Muslimatun hunna, apakah mereka itu orang-orang apakah mereka muslim? Kemudian Hisham menjawab, na'am hunna muslimatun walhamdulillah. Iya, mereka semua muslim. Alhamdulillah. Baik, sampai sini silakan barangkali ada yang mau ditanyakan terkait dengan percakapan yang kita baca sama-sama tadi. Insya Allah untuk prakteknya dan latihan lebih lanjut tentang Laisa akan kita bahas di hari Kamis besok insya Allah. Silakan barangkali ada yang mau bertanya sampai sini dulu. Masih dulu. Silakan, apa yang mau baru Nah, Ibu tanyakan apa? Yaitu yang Hisham itu yang la laisa li ikhwatun. Iya, kenapa? Jadi kalau kita berarti laisa sebagai fiil gitu Ustaz. Betul, fiil, betul. Fiil nakis ya. Li sebagai kabar laisa. Iya, khabar laisa. Ikhwatun isim laisa. Isim laisa, betul. Ya. Jadi la-nya sebagai apa itu menafikan apa? La kan huruf nggak punya kedudukan Ibu. Kalau ada huruf nggak punya kedudukan. Bukan ya Ustaz ya. Gimana? Apa Bu? Ya, la sebagai tidak ada kedudukannya tidak perlu kita rincikan lagi. Nggak ada. Sama dengan a kan huruf ala ka ikhwah, a mah nggak usah dikasih kedudukan. Karena setiap ada huruf maka nggak punya kedudukan. Iya, begitu. Nah, Ustaz, syukur. Sama dengan inna Muhammadan tabib. Kan kita bilang gitu. Sesungguhnya Muhammad dokter. Inna kedudukannya sebagai apa? Kita bilang nggak? Nggak ada, iya. Enggak kan? Enggak, inna. Iya. Inna kedudukan sebagai apa? Iya. Hah? Enggak kan? Taukid itu kan. Kita bilang semua huruf inna kan? Nggak ada kedudukannya. Karena huruf itu nggak punya kedudukan. Kita hanya bilang Muhammad isim inna, laisa khobar inna. Begitu ya Bu ya? Iya, Min fadlika Ustaz, nomor 9. Silakan Bu Linda. Nomor 9. La hiya laisat bi muslimatin. Pelan-pelan Ustaz rangkanya, saya bingung. Hiya ini kan mubtada. Iya. Kenapa laisat itu ada apanya? Hiyanya juga ada dia isim, laisanya fiil, terus bi muslimatin itu khobar. Gimana itu? Bingung. Iya, laisat bi muslimatin. Ini ya Bu. Iya mubtada. Laisat kita bilang fiil. Fiil ada domir hiyanya. Hiyanya sebagai isim laisa. Bi muslimatin sebagai khobar laisa. Fiil, isim laisa dan khobar laisa adalah khobar jumlah fi'liyah untuk kata hiya, mubtadanya. Ini namanya khobar jumlah fi'liyah. Jadi khobarnya jumlah fi'liyah. Kalau pelan-pelan gini ngerti, tadi kecepatan. Terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Itu lebih jelasnya nanti disampaikan ya di takala di latihan nanti insyaallah. Ini baru mukadimah aja. Ustaz mau tanya. Silakan. Penggunaan ba atau bi itu mohon dijelaskan lagi kapan dipakainya ba, kapan tidak usah dipakainya ba. Baik, untuk lebih jelasnya nanti di pertemuan berikutnya ya, takala latihan saya sampaikan. Ya. Kalau gampangnya gini aja dulu Bu Titut. Kalau Ibu ingin bilang huwa laisa musliman. Ini kalau nggak pakai bi, laisa musliman. Tidak, dia bukan muslim. Tapi kalau Ibu pakai bi, jadi huwa laisa bi muslimin. Itu bedanya. Nanti musliman sebagai khobar laisa sama bi muslimin juga sebagai khobar laisa. Cuma bedanya kalau musliman khobarnya khobar mufrad, khobar laisa itu harus dalam keadaan fathah. Sedangkan bi muslimin kita bilang khobarnya jadi khobar sibul jumlah karena ada huruf jarnya, jar majrur. Bi muslimin, ya khobarnya majrur, makanya nggak jadi fathah. Apa bedanya? Bedanya secara makna di antara kalimat 1 dan 2 yang lebih kuat adalah kalimat 2. Karena ba ini bukan tambahan yang mubazir, bukan. Tapi terkadang dan memang lebih sering itu diartikan dengan apa? Memberikan makna penguat.
dia itu benar-benar bukan seorang muslim. Kalau di atas dia bukan seorang muslim yang tidak ada bi-nya. Begitu, Tapi Bu. boleh dua-duanya ya Ustaz? Boleh dua-duanya. Boleh. Boleh dua-duanya. Jadi, Silakan dipilih. Silakan Berarti dipilih. musliman Ustaz ya. Ustaz, Gimana, kalau Bu? yang barusan Emang kalau nggak ada. dua laisa, kalau tidak ada bi-nya musliman. Bi muslimin kan ada bi-nya huruf jar. Jar kan dari Kalau majrur. nggak ada bi-nya Musliman. Jadi fathah. muslimat, Iya. musliman gitu. Iya, musliman. Musliman kan fathah. Artinya sama aja Ustaz. Ya, musliman fathah karena dia tanwin. Khobar kan nakirah, makanya nakirahnya jadi fathah tanwin. Wa laisa musliman. Jadi kalau kita buat nggak ada pakai bi misal itu masih betul. Apa? Gimana? Kalau kita nggak ada tambahan bi-nya gitu kan musliman aja gitu kan. Iya, makanya dia jadi fathah, Ibu. Mansub karena khobar laisa Tapi mansub. lebih bagus ada bi. Iya, begitu. Bagaimana tadi laisal bab muklakun. Pintu itu Ya, tidak tertutup. Laisal babu mughlaqan. Kalau tidak pakai bi. Tapi kalau Ibu pakai bi atau ini taruh belakang boleh ya. Al babu laisa mughlaqan atau laisal babu nanti akan saya sampaikan lebih jauh nih, lebih jelas nanti di papan tulis kan saya Iya. jelaskan. Karena ini masih mukadimah aja dulu. Enggak apa-apa Ibu pusing dulu ya. Nanti lebih jelasnya di pertemuan berikutnya insyaallah. Iya, Enggak apa-apa. Santai aja dulu. Yang Pusing penting Ibu setidaknya ada gambaran dulu aja. Ini memang belum sempurna saya sampaikan. Kurang jelas nanti kalau saya jelaskan hanya lewat ini aja. Kan kalau papan tulis nanti akan lebih jelas. Ini boleh dua bentuk, al-babu laisa mughlaqan atau laisal babu mughlaqan. Kenapa sih boleh begini? Ini kan belum saya jelaskan ini. Makanya nanti insya Allah di hari Kamis besok kalau sempat ya. Setelah Umahat nanti latihan baca dulu praktek. Laisal babu mughlaqan atau boleh empat bentuknya boleh begini, al-babu laisa mughlaqan, laisal babu mughlaqan atau laisal babu bimughlaqin. Ini ada 4 bentuk yang bisa umat buat. Bimughlaqin atau al-babu laisa bimughlaqin. Al-bab laisa bimughlaqin. Ini semuanya boleh. Ya. Ini Ya, semuanya Ustaz, boleh. kalau Ya, atau lebih jelasnya nanti akan disampaikan insyaallah. Baik, terkait dengan percakapan, ada yang mau bertanya? Afwan Ustadz, Silakan. agak sedikit ini. Kalau yang tadi kan Ustadz menjelaskan yang Ibn sama penulisannya tuh hanya dihilangkan alif sama langsung bin gitu ya. Afwan, kalau bahasa Indonesia dibaca begitu kah Ustadz? Saya Gimana masih Bu? agak- Suaranya putus-putus ya. Ulang lagi, maaf. Ulang. Sebentar, pelan-pelan. Ulang. Yang penulisan Ibnu itu Oh, Ustadz. Ibn. Ibnu. Iya, Ibn, kenapa? iya. Mm-mm. Afwan, kan kalau kata Ustadz tadi yang kalau menisbatkan ke nama ayah, sebentar nak. Iya, Kalau menisbatkan ke nama ayah, Iya. itu kan alifnya dihilangkan. betul. Kalau dibaca langsungnya tuh jadi Ibn apa bin sih Ustadz, saya agak-agak bingung. Iya. Harokatnya itu gimana? Secara baca sih tetap sama. Bilal lubnu hamidin. Karena kan cara kaidah asalnya ya. Oh, Hamzah wasal kan nggak Hanya dibaca kalau di tengah kalimat. nah, Ustadz. Nah, mau Jadi, baik itu yang ada alif atau yang tidak ada alif, kalau dibaca tetap sama. Bilal lubnu hamidin. Kalau misalnya Bilal lubnu. cuma dalam bahasa kita kan jadi Bilal bin gitu kan ya. Misalnya Nah, Umar iya. ya Bilal karena memang susah disebutkan dalam bahasa kita. Kalau ini mah Oh iya. nggak ada. Nggak kita bilang kalau misal kalau bukan ayahnya berarti Bilal ibin. Enggak. Ini literatur bahasa kita aja begini. Bilal bin gitu. Oh, iya. Bil hamidin. Itu. Tapi kalau dalam bahasa Arab mau ada alifnya atau tidak tetap aja dibacanya Bilal ibnu Hamidin gitu kan. Karena memang dalam bahasa Arab itu hamzah wasal kalau di tengah kalimat tidak dibaca. Oh, jadi bedanya kalau kita menisbatkan ke nama kakek, kalau di bahasa Arab itu alifnya ditulis, tapi kalau menisbatkan ke bapak alifnya dihilangkan gitu Ustadz ya. Benar. Mudahnya seperti itu. Benar, itu aja kaidah Benar. penulisan aja. Jadi kalau setiap Benar, Ustaz. umat ingin nyandarkan dengan bahasa Arab ya, tulisan bahasa Arab bukan bahasa kita nih. Kalau umat nulis bahasa Arab,
misalnya punya anak satu, nama anaknya satu nama doang, Bilal aja begitu. Ketika disandarkan kepada nama ayah, maka wajib ummahat buang alifnya. Ini wajib, karena kalau ada alifnya nanti orang akan mengira, oh ini bukan bapaknya ini, gitu. Cuma nggak ada alif aja, ini akan terlihat. Ini khususnya buat siapa aja yang mau belajar tentang ini ya, tentang masalah hadis. Mengenal ini riwayat siapa, kan beda-beda tuh namanya. Dinisbatkan harus kepada ayah dan bapaknya. Nah, bisa kelihatan itu. Kalau misalnya dibaca dalam tulisan itu ada alifnya, ini menunjukkan oh berarti ini bukan dinisbatkan pada ayahnya. Tapi kalau misalnya tidak ada alifnya, kita akan tahu oh ini dinisbatkannya kepada bapaknya. Begitu Ibu. Nah, Ustaz, jazakallah khairan. Oh ya, maka dalam bahasa Arab tuh hati-hati juga dalam penulisan. Ya, karena tidak ada alif ini bisa fatal kan ya. Kalau misalnya ada alif bisa fatal. Orang akan mengira apa? Bilal ibnu Hamidin, oh berarti Hamid ini bukan anak kandungnya Hamid, bukan bapaknya Hamid ini. Begitu. Alhamdulillah bahasa kita nggak ada begitu ya Bu ya. Bin semua ya Ustaz. Iya, bahasa kita bin semua. Begitu. Tapi kalau di Arab nanti ditulisnya begitu ya, untuk membedakan antara penisbatan kepada ayah atau kepada ibu. Kalau itu kan nggak boleh ya, kalau kepada ayah, kalau hasil zina pada ibu ya, atau kepada ayah. Ada sebagian menisbatan pada ayah tapi bukan ayah kandungnya, maka ditulisnya pakai ibnnya pakai alif. Begitu Ibu, bisa pahami Bu Gina ya, insyaallah. Ini hanya dalam bahasa Ustaz. Ya, bahasa Arab aja. Nah, barakallahu fiik. Barakallah Ustaz. Ya, itu. Baik, saya kira cukup dulu sampai sini Ummahat, nanti dilanjutkan lagi di hari Kamis insyaallah. Saya akan dengarkan dulu praktek baca Ummahat ya. Untuk lebih jelasnya Laisa nanti akan saya jelaskan di papan tulis insyaallah di pertemuan berikutnya. Ini baru mukadimah aja, nggak apa-apa, mungkin sebagian Ummahat bingung, saya yakin juga pasti ada beberapa yang masih bingung. Karena penjelasannya juga baru dari tulisan saja, biar Ummahat kenal dulu tentang Laisa, nanti insyaallah lebih lanjutnya akan lebih jelas, nanti akan saya sampaikan di papan tulis di pertemuan berikutnya insyaallah. Demikian saya dari saya, semoga bisa bermanfaat. Yang benar semua datang dari Allah, yang salah dari anak pribadi. Semoga senantiasa umat diberikan istiqomah dan kemudahan dalam belajar bahasa Arab, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Jazakumullah khairan Ummahat atas segala perhatiannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz. Ya, wa jazakallahu khairan. Taufikum. Waalaikumsalam.